kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 106 sampai dengan 113. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 6. Edo sangat senang karena tahu asal pakaiannya. Edo ingin belajar tentang pakaian profesi. Ikutilah kegiatan Edo dan teman-temannya. Ayo membaca anak-anak pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Amatilah teks pakaian profesi. Jawablah pertanyaan berikut ini. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, apa saja yang diceritakan teks? Teks tersebut menceritakan tentang pakaian profesi yang beragam. Pertanyaan kedua, apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Mengapa? Orang zaman dahulu tidak mengenakan pakaian profesi saat bekerja karena zaman dahulu teknologi sandang belum berkembang seperti sekarang. Pertanyaan ketiga, anak-anak, pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan? Mengapa? Ibu memberi contoh. Aku sangat ingin mengenakan pakaian profesi dokter karena aku bercita-cita menjadi dokter. Pertanyaan keempat, apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi? Kelebihan orang memakai pakaian profesi adalah kita akan dengan mudah mengenali profesi orang tersebut. Dan kekurangannya adalah kadang pakaian profesi disalahgunakan untuk hal yang tidak baik. Contohnya untuk menipu orang lain. Yang kelima, apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi? Tuliskan pertanyaanmu. Ibu memberi contoh. Ini pertanyaannya. Apa saja jenis-jenis pakaian profesi? Lanjut ke materi Ayo Bercerita anak-anak. Amati kembali teks pakaian profesi. Berceritalah kepada temanmu tentang pakaian profesi. Berceritalah secara bergantian. Baik, Ibu memberi contoh ceritanya anak-anak. Pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian profesi biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi dokter, tentara, polisi, pilot, dan lain-lain. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat.
Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter. Dayu ingin menjadi pilot. Lani ingin menjadi perawat. Edo ingin menjadi polisi. Siti ingin menjadi perancang busana. Benny ingin menjadi penyiar televisi. Amatilah gambar Edo dan teman-temannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak dari soal nomor 1. Siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Jawabannya adalah Udin, Dayu, Lani, Edo, Siti, dan Benny. Pertanyaan kedua, apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Jelaskan. Ya, semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus agar dapat dibedakan masing-masing profesi. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikapmu jika memiliki teman-teman yang berbeda cita-cita denganmu? Jelaskan. Aku akan menghormati cita-cita teman-temanku dan mendukung mereka untuk mencapai cita-citanya. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mereka terpecah belah. Mereka berbeda tetapi tetap rukun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Tanyalah teman-temanmu apa cita-citanya. Tanyakan kepada teman laki-laki dan perempuan. Tuliskan hasil temuanmu pada bagan berikut. Baik, Ibu memberi contoh cara mengisi bagannya anak-anak. Tetap bersatu dalam perbedaan. Cita-cita teman laki-laki yaitu menjadi tentara, pilot, dan polisi. Cita-cita teman perempuan menjadi guru, dokter, dan perawat. Persamaannya, mereka bercita-cita memiliki profesi yang mulia, berguna bagi bangsa, negara, dan sesama. Perbedaannya, mereka memiliki cita-cita dengan profesi yang beragam. Perbuatan yang harus dihindari adalah merasa cita-cita sendiri paling hebat dan merendahkan cita-cita teman. Perbuatan yang harus dilakukan adalah menghormati dan mendukung cita-cita teman. Lanjut ke materi Ayo Menulis anak-anak. Kamu sudah menuliskan perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman. Ceritakan maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis. Apa akibat jika perbuatan itu tidak kamu lakukan? Apa akibat jika perbuatan itu kamu lakukan? Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Kita harus menghindari sikap sombong, yaitu merasa cita-cita kita paling hebat dan merendahkan cita-cita teman. Jika sikap itu tidak kita lakukan, maka kerukunan antar teman akan tetap terjaga. Jika perbuatan itu kita lakukan, maka teman-teman akan menjauhi kita. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Kamu sudah mempelajari bermacam-macam motif pada kain. Motif-motif itu berbentuk bangun datar. Masih ingatkah kamu dengan karton bentuk bangun datarmu? Ayo kita berkreasi kembali dengan karton berbentuk bangun datar. Buatlah bentuk yang berbeda dari yang pernah kamu buat. Lakukan sesuai langkah-langkah pada kegiatan sebelumnya. Baik anak-anak, Ibu memberi contoh dari bangun datar yang pertama, yaitu
segi 5 beraturan. Di sini ada bangun datar segi 5 beraturan A, B, C, D, E. Bangun segi 5 beraturan ini kalau kita putar searah jarum jam 1/5 putaran ini, maka bentuknya akan berubah seperti ini. Maksudnya akan posisi titik A ada di sini, B di sini, C di sini, D di sini, dan E di sini. Bentuk yang kedua ini tepat menutupi bentuk atau posisi semula ini. Jadi bangun yang ada di sini ini merupakan simetri putar yang pertama. Selanjutnya titik A dari sini sudah pindah ada di sini. Sekarang kalau kita putar 1/5 putaran lagi, maka bentuknya akan seperti ini. Titik A pindah di sini, B di sini, C di sini, D di sini, E di sini. Ini akan tepat menutupi seperti posisi semula. Maka ini merupakan simetri putar yang kedua. Selanjutnya, kalau kita putar lagi anak-anak 1/5 putaran searah jarum jam dari titik A di sini, maka akan bergeser seperti ini anak-anak. Titik A di sini, B di sini, C di sini, D di sini, dan E di sini. Ini merupakan simetri putar yang ketiga. Selanjutnya, titik A di sini ini kita putar lagi searah jarum jam 1/5 putaran. Titik A bergeser di sini, B di sini, C di sini, D di sini, dan E di sini. Ini merupakan simetri putar yang keempat. Selanjutnya, titik A di sini kita putar lagi 1/5 putaran, anak-anak, maka akan posisinya bergeser seperti ini. A di sini, B di sini, C di sini, D di sini, dan E di sini. Ini merupakan simetri putar yang kelima anak-anak, dan ini akan kembali seperti posisi semula. Maka bisa kita simpulkan bahwa bangun segi 5 beraturan memiliki 5 simetri putar. Baik, Ibu memberi contoh yang kedua, yaitu bangun datar segitiga sama kaki. Ini ada bangun datar segitiga sama kaki E, F, G. Ini kedua sisinya sama panjang anak-anak. Ini kalau kita putar, Bu memberi contoh, kita putar ke kanan searah jarum jam, titik E di sini, F di sini, G di sini, tidak bisa menutupi posisi semula. Dan kalau kita putar lagi anak-anak, ini titik E di sini, F di sini, G di sini juga tidak bisa menutupi posisi semula. Bisa kita simpulkan bahwa bangun datar segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Lanjut ke contoh bangun datar yang ketiga, yaitu segitiga sama sisi. Di sini ada segitiga sama sisi KLM. Ketiga sisinya sama panjang anak-anak ini. Kalau kita putar searah jarum jam di sini 1/3 putaran, posisinya seperti ini, seperti gambar yang kedua. K di sini, L di sini, M di sini. Ini merupakan simetri putar yang pertama karena posisinya tepat menutupi posisi semula. Kalau titik K di sini kita putar lagi 1/3 putaran anak-anak, maka posisinya seperti ini. Titik K di sini, L di sini, M di sini. Menutupi seperti pada posisi semula. Ini merupakan simetri putar yang kedua. Selanjutnya titik K di sini kalau kita putar lagi 1/3 putaran anak-anak, ini searah jarum jam maka akan kembali ke posisi semula. Titik K di sini, L di sini, M di sini. Jadi ini merupakan simetri putar yang ketiga. Bisa kita simpulkan bahwa segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar. Apakah bentuk bangun datar yang kamu buat memiliki simetri putar? Ada yang memiliki, ada yang tidak. Lakukanlah percobaan dengan gembira. Ayo berlatih anak-anak, catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang jika memiliki simetri putar dan silang jika tidak. Tuliskan banyak simetri putar jika ada. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Bentuknya adalah segi 5 beraturan, memiliki simetri putar ya, kita centang. Banyaknya 5. Selanjutnya bangun segitiga sama kaki. Memiliki simetri putar? Tidak, kita silang, banyaknya 0.
Selanjutnya, segitiga sama sisi. Memiliki simetri putar? Iya, kita centang. Banyaknya 3. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri, tidak harus sama dengan ibu. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.